A few moments later, a few inches later, 2 hours later, one eternity later. Avengers! Assemble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Putra. Saya dari kelas 11 5. Di sini saya ingin menyampaikan tugas dari BK yang tentang mendeskripsikan profesi yang saya minati dan riset profesi yang diminati tersebut. Nah, riset yang diperlukan ini berupa pendidikan yang dibutuhkan, keterampilan yang diperlukan, prospek kerja, serta gaji dan pendapatannya. Jadi, yang pertama itu ada deskripsi profesi yang saya minati. Nah, profesi yang saya minati adalah menjadi pemain atau atlet sepak bola. Apa sih atlet sepak bola itu? Atlet sepak bola adalah salah satu yang paling diminati di dunia, menghubungkan jutaan penggemar melalui cinta akan permainan. Menjadi pemain profesional melibatkan disiplin, dedikasi, dan latihan intensif untuk meningkatkan keterampilan, teknis, dan fisik. Selanjutnya, saya ingin menyebutkan popularitas dan dampak di masyarakat. Yang pertama, pemain dapat bersaing di berbagai tingkat, dari liga lokal hingga internasional, dan menghadapi tantangan seperti persaingan ketat, cedera, dan tekanan mental. Meskipun sulit, karir ini menawarkan imbalan yang besar, termasuk popularitas di dalam dukungan finansial, serta kesempatan untuk menginspirasi generasi mendatang, dan dengan banyaknya peluang di klub dan di liga di seluruh dunia, sepak bola tetap menjadi profesi yang terbaik. Materi selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang pendidikan yang dibutuhkan. Nah, yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang pendidikan yang umum. Contohnya seperti akademi sepak bola. Akademi sepak bola adalah tempat pelatihan untuk pemain muda yang biasanya berusia umur 6 tahun sampai 18 tahun, yang fokus pada pengembangan keterampilan, teknis, dan taktik permainan. Dan kita masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah keterampilan yang diperlukan. Saya ingin menyebutkan pentingnya pendidikan fisik. Pendidikan fisik itu tentu saja adalah kebugaran fisik. Pendidikan fisik bisa membantu pemain mengembangkan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan yang esensial untuk performa di lapangan. Yang kedua adalah keterampilan teknikal, adalah pelatihan terfokus pada teknik dasar seperti dribbling, shooting, dan passing, yang merupakan fondasi awal bagi permainan yang sukses. Selanjutnya adalah pelatihan di sepak bola. Yang pertama pencegahan cedera. Pencegahan cedera itu biasanya pelatih fisik yang baik mengajarkan para pemain cara melatih tubuh dengan aman, mengurangi resiko cedera selama pertandingan. Yang kedua itu adalah mentalitas kompetitif. Pendidikan fisik juga membantu membangun mentalitas disiplin dan ketahanan, penting untuk menghadapi tekanan dalam kompetisi. Dalam prospek kerja ini, saya ingin menjelaskan tentang tingkat persaingan yang ada di dunia sepak bola. Yang pertama itu ada kompetisi global. Bisa disebut dengan sepak bola adalah olahraga yang populer dengan liga besar seperti La Liga dan Liga Premier yang sangat kompetitif. Yang kedua ada akademi dan klub. Nah, pemain memulai di akademi, di mana hanya yang terbaik yang berhasil masuk ke tim profesional.
Nah, itu contohnya kita ambil saja dari tim yang ada di Liga Lokal Indonesia. Kita ambil saja contohnya itu adalah tim Persija Jakarta. Nah, Persija Jakarta itu dia mempunyai tim utama dan mempunyai akademi. Jadi, yang mempunyai bakat di bidang akademi dalam permainan sepak bola atau yang sudah mahir dalam pertandingan sepak bola, maka ia akan dilanjutkan proses ke tim utama Persija Jakarta. Yang ketiga, kesempatan karir. Banyak pemain berbakat bersaing untuk kesempatan terbatas di level tertinggi. Dan yang terakhir, yang keempat, itu pengaruh media. Nah, pengaruh media itu dapat meningkatkan exposure, memperkuat persaingan untuk menarik sponsor dan penggemar. Secara keseluruhan, persaingan di sepak bola sangat tinggi. Dengan hanya pemain yang paling berdedikasi yang dapat berhasil. Selanjutnya, saya ingin menyebutkan peluang yang ada di liga-liga lokal dan internasional. Yang pertama adalah liga lokal. Liga lokal itu berawal dari klub profesional. Pemain mulai di klub lokal dan berpeluang tampil di kompetisi regional. Yang kedua itu ada akademi sepak bola. Bergabung dengan akademi yang terhubung dengan klub lokal bisa membuka jalan ke tim utama. Contohnya kayak yang tadi, tim lokal dari Persija Jakarta yang ada di Liga Indonesia. Yang kedua, Liga Internasional. Liga Internasional kita ambil saja contohnya di tim nasional. Pemain yang berprestasi di liga lokal bisa dipanggil untuk tim nasional. Selanjutnya, transfer ke klub asing. Pemain yang berbakat dapat bermain di liga asing yang lebih besar. Nah, jadi peluang karir di sepak bola itu bervariasi, menawarkan banyak jalur untuk sukses di tingkat lokal maupun internasional. Dan di materi yang terakhir, saya ingin membahas tentang gaji dan pendapatan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan rentan gaji pemain bola profesional. Nah, jadi gaji para pemain pesepak bola profesional sejauh ini yang saya tahu dalam permainan Football Manager, setiap pemain memiliki gaji dan bonus yang berbeda. Bahkan pemain dengan posisi yang sama, misalnya kita ambil saja center back. Nah, center back itu memiliki gaji dan bonus yang berbeda dengan pemain-pemain lainnya. Gaji awal suatu pemain ditentukan ketika kontrak awal dengan suatu klub. Ini tergantung pada kemampuan negosiasi setiap tim atau setiap pemain dan perwakilan dari klub. Penentuan gaji pemain dari besar kecilnya kontribusi pemain tersebut bagi sebuah tim. Ketika pemain tersebut bagus untuk tim, maka tim ini biasanya sadar dan akan melakukan pembaharuan kontrak pada si pemain. Tujuannya untuk memagari pemain agar tidak hengkang dan meningkatkan gaji pemain dan meningkatkan nilai klausul pelepasan. Nah, di materi terakhir ini saya ingin membahas peluang pendapatan tambahan dari sponsor dan endorsement. Pemain sepak bola memiliki peluang besar untuk mendapatkan pendapatan dari sponsor dan endorsement. Mereka sering kali bekerja sama dengan merek besar dan menawarkan kontrak bernilai jutaan dolar untuk mempromosikan produk. Sponsorship bisa mencakup pakaian, peralatan, dan produk konsumen. Sementara endorsement kemungkinan pemain menjadi wajah merek. Pendapatan ini seringkali bisa melebihi gaji mereka dari klub, menjadikan sumber pendapatan yang sangat signifikan dalam karir mereka. Nah, bagi yang tertarik menjadi pemain sepak bola, penting untuk memiliki passion dan dedikasi. Latihan keras, disiplin, dan ketekunan adalah kunci untuk mengembangkan keterampilan. Selain itu, baik sukses maupun gagal dapat memperkuat mental.
Jadi kalian tetap fokus pada tujuan dan nikmati langkah dan perjalanan kalian. Cukup sekian deskripsi tentang profesi yang saya minati saat masa depan nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.